Sobat Mami Ika. Selamat berjumpa lagi dengan aku Mami Ika di sini ditemani oleh Birkin, Agulema Heng-Heng, Huges, Begonia dan Keladi Baret serta Ruby di situ. Jadi aku nggak sendiri. Para sobat mohon maaf ya, ini lagi hujan gerimis seperti ini. Aku tetap bersemangat bikin konten untuk para sobat aku sekalian. So para sobat, seperti biasa konten kita hari ini adalah mengenai pupuk organik cair, di mana para sahabat kita di sini semua membutuhkan pupuk organik cair sebagai pelengkap unsur hara, makro dan mikro yang ada di media tanamnya. Baiklah, aku tidak akan membuang waktu, tetap stay tune ya bersama Mami Ika di sini. Tetap di subscribe, di like, di komen dan di share supaya konten ini terus berkembang. Mohon maaf kalau nanti ada suara hujan gitu ya para sobat ya. Oke para sobat, di sini sebelum kita memasuki pupuk organik cair, para sobat tentu membutuhkan bahan fermentasi. Nah biasanya para sobat kalau dekat dengan toko pupuk bisa membeli EM4. Jadi EM4 ini berisi di sini komposisinya adalah berbagai macam jenis bakteri baik yang akan membantu proses fermentasi pupuk organik cair. Nah, di sini ada bakteri Lactobacillus sp dan bakteri Saccharomyces sp. Jadi mohon maaf ya para sobat ya kalau ada suara-suara yang mengganggu. Karena memang ini bukan studio ya. Oke para sobat, baiklah bahan-bahan yang kita perlukan di sini untuk melakukan pengenceran 1 liter biang bakteri dari EM4 menjadi 5 liter. Maka yang bahan yang perlu para sobat siapkan adalah sebagai berikut. Tapi ingat dulu, kita akan membuat biang untuk vegetatif. Vegetatif adalah tanaman yang tidak menghasilkan bunga dan buah. Jadi itu cocok sekali untuk Aglaonema Heng-Heng, untuk Huges, untuk Begonia Kaladi dan Pilobirkin kita. Jadi karena dia adalah tanaman vegetatif, maka bahan dasar substratnya adalah yang vegetatif juga, yaitu kita menggunakan limbah organik dari sayuran, yaitu daun pepaya, kemudian kita menggunakan toge dan rebung. Ini adalah substratnya untuk biang POC vegetatif. Nah, para sobat, untuk aktivatornya saya menggunakan 5 liter ya. Di sini juga udah ada 4 liter. Ini 1 liter ya. 5 liter air kelapa tua, bukan air kelapa muda atau air kelapa hijau ya. Kalau itu kita minum aja para sobat. Ini adalah air kelapa tua sebagai aktivator karena air leri saya tadi sudah dipakai untuk menggunakan pengenceran biang EM4 untuk tanaman generatif saya menggunakan substrat buah nenas dan buah melon. Yang di bawah ini tadi ya air leri. Jadi saya kehabisan air leri, aktivator saya ganti menggunakan air kelapa tua. Bisa juga menggunakan jus buah kalau ada, atau air biasa saja juga boleh ya. Air sumur ya, bukan air PDAM ya, atau air AC. Kemudian baiklah, bahan-bahannya untuk makanan bakterinya nanti kita menggunakan gula aren atau gula merah yang kita encerkan dengan air 500 liter. Jadi aktivatornya 5 liter, ini 1 liter, EM4 biang bakteri, kemudian menggunakan gula merah setengah liter. Baiklah, caranya bagaimana para sobat? Kita lanjut saja. Di sini sudah ada aktivator dari air kelapa tua ya. Kemudian kita masukkan substrat kita. Masukkan di sini ya sobat ya. Daun bahan organiknya adalah daun pepaya. Kemudian kita masukkan di sini bahan organik selanjutnya adalah rebung dan toge. Ya, itu adalah bahan organik yang kita masukkan ke aktivator. Kemudian nanti kita aduknya nanti ya. Jangan lupa kita masukkan gula merahnya, gula merah yang kita encerkan dulu dengan 5 liter setengah liter air. Kita masukkan di sini, kita encerkan ya. Baik. Ini adalah gula aren. Ya, para sobat. Saya udah pakai ini ya, sarung tangan ini. Kita encerkan para sobat. Ini adalah molase atau glukosa yang berguna untuk makanan bakterinya nanti. Oke para sobat, kita kasih di sini gulanya, gula arennya kita taburkan saja. Oke para sobat, ini aku gobok begini ya, karena kebetulan aku memakai biar rata ya, saya campur kayak gitu. Gulanya biar bercampur dengan substrat vegetatifnya, yaitu limbah organik sayur.
Kemudian karena masih ada space ya di storage kita, 1 liter air kelapa tua saya buka ya para sobat. Kemudian ini adalah biang kita, biang bakteri baik kita yang bisa berfungsi menggantikan bahan fermentasi yang selama ini kita pakai tape, pakai Yakult, pakai terasi atau saus tiram. Selanjutnya kita pakai dari sini. Nanti biangnya kita ambil dari sini untuk menggantikan bahan-bahan fermentasi tadi. Baik, ini dibuka saja ya para sobat ya. Ini 1 liter, jadi ini belum pernah saya pakai ya. Kita masukkan ke sini ya para sobat, biang bakteri baik kita. Kita sudah kasih glukosa untuk makannya. Ini EM4 ini adalah bakteri baik yang dimatikan oleh pabrik. Kemudian jika dia di-trigger menggunakan glukosa dan substrat serta aktivator air kelapa tua itu, bakteri itu akan hidup dan berkembang biak. Oke para sobat. Selanjutnya karena masih ada storage, kita 1 liter air kelapa yang terakhir kita masukkan. Karena storage-nya masih ada ya para sobat. Nah, ini air kelapa tua. Oke, para sobat. Nah, ini baik, biar tidak ada bakteri atau binatang yang masuk, sebaiknya ini ditutup pakai kresek dulu ya, seperti yang di bawah ini, tapi saya kehabisan kresek itu. Ditutup dulu sama kresek hitam. Kemudian ditutup, pastikan tertutup rapat supaya tidak ada hewan-hewan seperti lalat atau semut yang masuk. Takutnya nanti lalat hinggap ke sini karena ini ada gula merahnya dan lalat menjatuhkan menjatuhkan telurnya di sini, dan nanti yang ada malah fermentasi kita menjadi gagal. Nah, karena ini berada di storage kita ini bening, sedangkan proses fermentasi itu berlangsung di tempat yang gelap, maka ini nanti bisa kita tutup menggunakan kresek hitam. Jadi tidak menarik perhatian serangga dan tidak menarik perhatian lalat ya. Khawatirnya lalat mendekat karena di sini ada gula dan menjatuhkan telurnya sehingga banyak belatung nanti. Jadi kita nggak mau begitu. Nah, proses fermentasi minimal 7 hari. Ketika kita buka ada enzim fermentasi dan jamur yang berwarna putih menandakan fermentasi kita sudah berhasil, dan baunya wangi asam-asam sepet gitu karena proses fermentasi. Oke para sobat, jangan lupa proses fermentasi itu nanti akan mengeluarkan biogas, yaitu gas metan ya, CH4. Maka ini di setiap hari dibuka sedikit, nanti ada gasnya, ini juga dibuka sedikit. Kalau para sobat nggak mau repot buka tutup ini setiap hari karena aktivitas yang sibuk, maka ini bisa dibolongin ya, dikasih di sini semacam pipa pembuangan. Kemudian nanti di pipa pembuangan ini ditampung ke air. Jadi gas biogas yang ada dari proses fermentasi ini bisa keluar ke pembuangan air itu bisa seperti itu, cara yang lebih aplikatif lainnya. Nah, oke para sobat aku, seperti itulah. Jadi para sobat tidak usah lagi menggunakan tape, menggunakan Yakult lagi, menggunakan terasi lagi atau saus tiram lagi untuk membuat fermentasi pupuk organik cair. Ini adalah biangnya, gunakan ini sebagai pengganti bahan-bahan itu, dan jangan lupa dibuka tutup setiap hari, ditutup menggunakan kresek hitam supaya proses fermentasi berlangsung dengan baik. Nanti update-nya akan saya beritahu kepada para sobat bagaimana hasilnya. Oke para sobat aku, demikian dulu dari aku. Para sobat mau nggak mau harus belajar mengenai pupuk organik cair, karena pupuk organik ini sangat baik untuk berbagai aneka tanaman vegetatif dan generatif. Kemudian pupuk itu juga tidak menyebabkan tanaman kita itu jenuh bahan kimia, kata itu organik, dan tidak ada istilah kata overdosis. Bagaimana cara mengaplikasikannya bisa dilihat di konten-konten aku yang sebelumnya. Itu tidak ada istilah dosis tertentu atau overdosis tertentu, nggak ada. Bisa 1 liter berbanding 10 mili atau 1 liter 30 mili, itu bebas saja. Nah, itu bakteri baiknya sangat baik untuk media tanam kita, akar akan bertumbuh dengan baik sehingga tidak jenuh dengan bahan-bahan kimia dari pupuk-pupuk pabrikan. Oke, dicoba para sobat, dimanfaatkan limbah-limbah organik yang ada dari dapur dan dari daun-daunan tanaman-tanamannya. Sekian dari aku, jangan lupa aku dikasih like, di subscribe, di share dan di komen. Tetap terus stay tune bersama konten-konten aku yang lain. Sampai jumpa lagi, bye.